Hai, welcome back to my YouTube channel. Well, di video kali ini saya mau membahas tentang cara merawat bayi prematur. Topik ini saya ambil karena banyak orang tua prematur yang private message ke saya. Mereka bertanya bagaimana cara merawat bayi prematur, terutama ketika bayi mereka sudah diizinkan pulang dari NICU. Dan lewat video ini, saya mau share pengalaman saya ketika merawat twin saat twin sudah pulang dari NICU. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, tolong dibaca pengumuman yang satu ini. Well, sebelum saya membahas poin per poin tentang apa yang dokter anak ajarkan ke saya ketika saya membawa pulang twin, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk membawa pulang bayi prematur. Pertama, harus sudah lepas alat bantu napas. Kedua, sudah tidak memakai infus. Dan yang ketiga, berat badan minimal 1,8 kilo. Dan yang terakhir, mereka harus sudah bisa menyusu langsung, baik itu dari ibu atau dari botol susu, alias refleks hisap mereka sudah berkembang dengan baik. Dan ketika saya membawa pulang twin, ada 2 syarat yang belum saya penuhi, yaitu berat badan. Saat itu berat badan Abigail masih 1,4 kilo dan berat badan Anda 1,5 kilo. Dan juga refleks hisap mereka saat itu belum berkembang, karena itu ketika pulang mereka masih menggunakan selang NGT alias sonde. Atas 2 syarat itu, sebenarnya twin itu belum boleh pulang, dan dokter anak yang merawat pun tidak merekomendasikan twin untuk pulang. Namun dikarenakan keterbatasan biaya dan sebagainya, saya dan suami akhirnya berdiskusi dengan dokter anak yang merawat, dan dokter anak yang merawat menjelaskan segala resiko yang mungkin terjadi ketika saya membawa pulang twin sebelum waktunya. Dan resiko-resiko itu harus saya tanda tangani di form pemulangan, dan saya tidak akan menuntut rumah sakit bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika saya merawat twin di rumah. Namun satu hal yang membuat saya yakin kenapa saya berani membawa pulang twin adalah ketika 2 minggu terakhir di NICU, kondisi twin saat itu sudah sangat stabil. Saat itu semua hasil darah twin baik, semua hasil screening dasar twin juga baik. Dan ketika 2 minggu di NICU itu, saat itu twin tidak ada masalah dengan pernapasannya, tidak ada masalah dengan demam, tidak ada masalah infeksi, tidak ada masalah kejang dan sebagainya. Kondisinya sudah sangat-sangat stabil. Atas dasar pertimbangan itu, saya berani memutuskan untuk membawa pulang twin. Namun sekali lagi saya tekankan, hal ini tidak dianjurkan dan tidak direkomendasikan oleh dokter anak yang merawat twin. Oleh karena itu, ketika saya membawa pulang twin, dokter anak memberi saya beberapa pesan yang harus saya perhatikan ketika merawat twin di rumah. Dan juga dokter anak memberi saya target bahwa dalam 1 bulan ketika kunjungan berikutnya, berat badan twin harus sudah mencapai target tertentu. Jika saya tidak berhasil mencapai target tersebut, dokter anak memaksa saya untuk memasukkan kembali twin ke NICU tanpa bisa ditawar lagi. Jadi sebelum twin pulang, dokter anak yang merawat sempat memberikan saya beberapa pesan dan hal-hal apa yang harus saya perhatikan ketika saya merawat twin di rumah. Dan pesan-pesan inilah yang mau saya sampaikan pada kalian semua, para orang tua prematur. Jadi poin yang pertama adalah persiapan. Jadi 1-2 hari sebelum twin pulang, saya sudah mempersiapkan rumah. Dalam artian saya sudah bersihkan rumah sebisa mungkin bersih dari debu, tidak kotor. Dan juga saya sudah menyediakan di rumah itu beberapa hand sanitizer, dan juga masker, dan juga air purifier jika memungkinkan, itu bagus untuk sirkulasi udara. Dan juga saya sudah mempersiapkan kamar itu sebisa mungkin kamar yang bakal ditiduri oleh bayi prematur itu adalah yang memiliki ventilasi udara yang baik dan juga sebisa mungkin terkena sinar matahari. Dan juga saya sudah menginformasikan kepada semua teman-teman dan juga keluarga untuk sebisa mungkin tidak mengunjungi twin terlebih dahulu, dan seandainya pun mereka mau datang, mohon maaf saya tidak bisa memberikan mereka bertemu dengan twin secara langsung. Paling mereka hanya bisa bertemu dengan saya atau suami, dan ya semuanya rata-rata mengerti ya, karena mereka tahu kondisi bayi prematur yang saat itu memang sangat rentan. Dan poin yang kedua yang dokter berikan ke saya adalah hati-hati dengan bahaya hipotermi. Jadi bayi prematur itu sangat rentan terkena hipotermi, terutama berat badan twin saat itu masih 1,4 dan 1,5 kilo. Jadi masih di bawah 2 kilo ya.
Dan untuk mencegah hipotermi itu yang saya lakukan adalah salah satunya adalah sering-sering kangguru mother care. Kangguru mother care itu seperti apa? Itu ada di penjelasan video saya yang kedua. Dan kangguru mother care itu kenapa baik? Karena itu seperti mereka itu mendapat suhu tubuh dari suhu tubuh ibunya ya. Jadi mereka itu nggak akan terasa hangat, akan merasa hangat, tidak kedinginan. Dan yang kedua, saya juga sempat meminjam inkubator gratis dari Universitas Indonesia. Jadi kalian bisa lihat ada di googling tentang inkubator gratis. Kenapa saya pinjam saat itu? Karena saat itu saya merawat twin kan, mereka berdua. Jadi saya tidak mungkin KMC 2 anak sekaligus ataupun KMC terus-terusan. Belum lagi saya harus pumping ASI. Jadi selama saya KMC satu anak saya taruh di inkubator, atau ketika saya pumping ASI, mereka berdua saya taruh di inkubator untuk memastikan mereka dalam kondisi hangat, tidak kedinginan. Dan yang ketiga, hati-hati dengan bahaya tersedak. Jadi bayi prematur itu kenapa mereka mudah tersedak? Karena mereka belum memiliki refleks hisap yang baik. Seperti juga di video kedua saya jelaskan bahwa refleks hisap itu biasanya berkembang di usia-usia akhir kehamilan. Dan bayi prematur itu belum memiliki refleks hisap. Itulah sebabnya biasanya mereka masih minum dari selang NGT karena mereka belum bisa menyusu langsung ataupun dari botol susu. Dan saat itu pesan dokter anak adalah hati-hati dalam memberikan susu, jangan terlalu banyak. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada kita misalnya terlalu banyak gitu ya memberikan susu, yang ada mereka nanti bisa tersedak. Dan ketika tersedak, hati-hati jangan sampai ke paru-paru karena itu sangat bahaya sekali. Jadi ini harus diperhatikan benar-benar. Dan yang keempat, dokter anak juga bicara hati-hati dengan masalah infeksi pada bayi prematur. Itulah sebabnya kenapa saya juga tidak mengizinkan kunjungan dari orang luar ataupun dari siapapun yang bukan merawat twin ya, karena yaitu bayi prematur sangat rentan terhadap infeksi. Karena daya tahan tubuh mereka masih sangat-sangat lemah, dan ketika infeksi itu bisa menjadi sangat bahaya dan fatal akibatnya buat bayi prematur. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Dan juga itulah sebabnya kita harus menjaga kebersihan, pakai hand sanitizer, masker, dan sebisa mungkin seperti yang dilakukan dokter dan perawat ketika merawat mereka di NICU. Dan yang kelima adalah sering-sering melakukan massage buat bayi prematur, karena itu baik untuk menstimulasi saraf dan juga otot-otot mereka. Massage-nya itu bisa dilakukan di tangan mereka, atau juga di kaki, kita massage pelan-pelan. Atau bisa juga untuk melatih refleks hisap itu, saya biasanya suka melakukan massage juga di sekitar mulut. Jadi seperti ini, biasanya seperti ini, pelan-pelan ya saya lakukan itu untuk melatih refleks hisap mereka, sehingga saya harap mereka bisa minum langsung dari botol susu ataupun bisa menyusu langsung dari saya. Dan yang berikutnya, berat badan. Jadi berat badan bayi prematur itu idealnya dalam sehari itu harus naik 15-20 gram. Jadi dokter menargetkan saya ketika kunjungan saya berikutnya, 1 bulan berikutnya, minimal berat twin itu harus naik 400-600 gram. Dan untuk menjaga supaya berat badannya naik, yang saya lakukan adalah yang pasti ya kita harus menimbang mereka. Jadi saat itu ada saudara saya memberikan saya kado timbangan, jadi saya bisa menimbang twin tiap hari untuk memantau berat badan mereka. Dan yang kedua, biasanya saya sering melakukan KMC, kangguru mother care, itu juga baik untuk berat badan. Kenapa? Karena biasanya kalau bayi itu kita KMC, mereka tidurnya akan lebih lelap, akan lebih nyenyak, dan otomatis berat badan mereka akan naiknya dengan cukup baik gitu. Dan yang ketiga, biasanya saya suka memberikan mereka susu secara teratur ya, 3 jam sekali biasanya. Kenapa begitu? Karena bayi prematur itu agak berbeda dengan bayi cukup bulan. Jadi mereka itu biasanya lebih suka tidur daripada minta susu gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus sering-sering memberi mereka susu, kita bangunkan. Biasanya sih saya bangunkan walaupun mereka tidur. Jadi saya kasih susu 3 jam sekali. Jadi 1 bulan pertama itu ketika twin di rumah itu saya dan suami bergantian ya, kita 3 jam sekali kita jagain mereka, walaupun waktu malam juga kita jagain mereka supaya kita bisa rutin kasih mereka susu sehingga berat badan yang ditargetkan oleh dokter bisa tercapai. Jadinya setelah 1 bulan saya rawat di rumah, akhirnya saya visit dokter untuk vaksin BCG, karena saat itu twin memang belum diberikan vaksin.
karena begitu lahir kan kondisi mereka sempat tidak stabil dan juga berat badan mereka masih di bawah 1,8 kilo ya. Akhirnya saya visit dokter 1 bulan kemudian, dan syukur pada Tuhan ketika visit dokter saat itu berat badan Abigail sudah 1,8 kilo dan berat badan Andes sudah 2 kilo. Jadi target yang dokter berikan kepada saya sudah tercapai, sehingga saat itu dokter bilang saya bisa meneruskan untuk merawat mereka di rumah, tidak perlu lagi ke NICU. Jadi setelah 1 bulan saya merawat twin di rumah, saya tetap memperhatikan beberapa hal, hanya saja saat itu bedanya twin sudah tidak menggunakan inkubator setelah 1 bulan, dan juga mereka sudah bisa minum langsung dari botol susu ataupun menyusu langsung dari saya, jadi sudah tidak menggunakan selang NGT lagi. Tapi poin-poin seperti kebersihan, bahaya tersedak, kedinginan, dan lain sebagainya itu tetap saya perhatikan. Jadi sebisa mungkin saya selalu cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang twin, dan juga saya tetap mengkarantina mereka. Twin itu baru keluar rumah itu mungkin 3 bulan setelah lahir ya, jadi 3 bulan pertama itu mereka selalu di rumah. Dan juga saya juga tetap selalu memperhatikan ketika memberikan mereka susu, saya tidak pernah meninggalkan mereka tidur ataupun meninggalkan mereka sendirian. 3 bulan pertama itu saya selalu memperhatikan, jangan sampai mereka tersedak. Dan kurang lebih seperti itu poin-poin yang saya lakukan ketika merawat mereka di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen. Dan sekali lagi ya, saya tekankan kalau ini sesuai dengan kondisi anak saya, kondisi twin, yang mungkin saja berbeda dengan kondisi anak Bapak Ibu semua. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin kalian bisa baiknya berdiskusi dengan DSA yang merawat, karena semua informasi ini juga saya dapatkan dari DSA yang merawat twin saat itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Thanks for watching and bye-bye. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.